Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dwi Beryani dari kelas 11 PS 2. Saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh pembaruan Islam Muhammad Ali Fasya. Biografi dari Muhammad Ali Fasya. Muhammad Ali Fasya adalah seorang tokoh pembaruan di Mesir yang masih keturunan dari Turki. Ia lahir di Kawala pada Yunani pada tahun 1765 dan meninggal tahun 1849 di Mesir. Ayahnya adalah seorang pedagang yang dapat dikatakan bahwa Muhammad Ali lahir dalam keadaan keluarga tidak mampu sehingga ia tidak pernah mengenyam pendidikan yang menjadikan sebagai orang yang umi, tidak dapat baca tulis. Tetapi tidak ada yang menyangka dengan latar belakang seperti ini mampu menjadi panglima dan tokoh pembaruan sekaligus pendiri negara Mesir modern. Muhammad Ali Fasya lahir di kota Kavala, Provinsi Makedonia yang kini di barat Yunani pada tahun 1769 dari keluarga Albania. Asal keluarga itu konon dari Korce, Albania. Ayahnya bernama Ibrahim Aga yang memimpin sejumlah unit kecil para prajurit guna menjaga jalanan yang ada di negerinya itu. Kononnya pula ayah Muhammad Ali ini berjualan tembakau dan juga merupakan seorang saudagar. Menjadi gubernur, Muhammad Ali Fasya berkuasa sekitar tahun 1804 sampai 1849. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyingkirkan para pemimpin yang menentang kebijakannya dengan memecat bahkan sampai membunuhnya. Tidak hanya menyingkirkan para pemimpin yang menentangnya, ia juga menyingkirkan dan kemudian membasmi kaum Mamluk. Genosida terhadap kaum Mamluk ini karena Muhammad Ali Fasya mendengar adanya isu-isu yang berisi rencana pembunuhan terhadapnya yang akan dilakukan kaum Mamluk. Dalam sebuah cerita, disebutkan bahwa ia menggunakan perangkat untuk membasmi kaum Mamluk dengan cara mengundang mereka dalam acara pesta di istana. Ketika semua kaum Mamluk hadir di dalam istana, Muhammad Ali memerintahkan penjaga istana untuk menutup gerbang dan akhirnya semua kaum Mamluk yang berjumlah 470 orang dibantai di sana. Menurut sejarah versi Philip Kahiti, kaum Mamluk dibantai di atas bukit dekat dengan istana. Hanya seorang saja yang selamat dari peristiwa pembantaian itu. Ide pembaruan. Bidang militer, jatuhnya Mesir ke tangan Neopolitbartai menyadarkan Muhammad Ali Fasya. Ia melihat kemajuan yang dicapai negara-negara barat, terutama Prancis. Begitu hebat kemajuan dalam teknologi peperangan membuat Prancis dengan mudah menguasai Mesir pada tahun 1798 sampai 1802 Masehi. Setelah Prancis dapat diusir Inggris pada tahun 1802 Masehi, Muhammad Ali Fasya mengundang Chef, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir pada bidang ekonomi dan sosial. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Fasya juga membangun sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Karena Mesir adalah negara pertanian, di samping memperbaiki irigasi lama, ia juga mengandalkan irigasi baru, memasukkan penanaman kapas dari India dan Sundan, mendatangkan ahli pertanian dari Eropa untuk memimpin pertanian. Dalam tatanan sosial, Muhammad Ali Fasya mengubah peraturan administrasi bagi penduduk desa dan kota dengan sistem yang lebih modern. Dalam bidang pendidikan, walaupun ia buta huruf, namun ia menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu. Hal ini terbukti dengan dibentuknya kemiliteran pendidikan. Setelah itu, didirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah teknik tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar mengetahui berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Terima kasih, maaf bila ada kesalahan dalam informasi yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.